Halo di sana, perjalanan kita hariku menuju ke Kampung Sanjay. Rencana kita akan menggali balik tentang sejarah Sanjay. Insya Allah kita akan menemui Ketua Asosiasi Pedagang Sanjay Kota Bukit Tinggi. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Kitulah hampir sampai di sana. Lokasi sekretariatku berada di Jalan Sanjay, tapiknya di Muko Kantulurah Magi Ganclang. A few moments later. Terima kasih atas waktunya Dazil. Mungkin minta tolong ke Dazil perkenalkan diri ke sana gitu Dazil. Ambo Zil Andri. Sekarang masih di Viseo di sana di kampung, khususnya masih sebagai ketua asosiasi pengusaha Sanjay Kota Bukit Tinggi sejak tahun 2000 sabale salah asosiasi Bukit sampai kini asosiasiku pertama berdirinya cuma sabalik pengusahaan yang bergabung Yang ada di Bukit Tinggi yang ada di Bukit Tinggi, cuman yang bergabung cuma sabalik ya. dari sekian banyaknya. Kemudian lah beberapa tahun kemudian tuh banyak perkembangan karena kami aktif taruh alhamdulillah sampai terakhir 31 pengusaha Sampai saatku 31. Iya 31, tapi dari 31 itu ada yang usahanya ini mungkin ya lah tutui, beberapa orang yang lah tutui. Tapi terdata masih tetap 31 mereka sampai gini. 2011 ya sekitarlah 9 tahun lah 9 tahun Ya. asosiasi. Jadi kalau Dazil sebelum masuk ke yang lebih detail masalah asosiasi, mungkin bisa Dazil sakit mencari tuan tentang sejarah kerupuk Sanjay yang telah dikenal, mungkin se-Indonesia lah kenal gitu kan. Panganan khas Kota Bukit Tinggi adalah kerupuk Sanjay. Ya. Mungkin itu Dazil. Kalau kerupuk Sanjay itu sebenarnya kalau dari segi umum aku kan tidak tahu dan tidak mendapat sejarahnya. Ya. Cuma kan dari cerita dari nantu-nantu yang disampaikan karena anaknya ke kemanakannya dan alhamdulillah sampailah kamu gitu Ya. dan kebenarannya tentu awak tidak bisa jamin 100%. Ya. Itu sebenarnya dimulai kalau Ambo sendiri secara pribadi yang sebagai salah satu pengusaha masuk generasi ketiga. Ya. Jadi di keluarga Ambo dari nenek. Ya. Ya. Jadi sebelum orang tua buat tuh nenek lah bau sahur di Sanjay itu. Ya. Mungkin sekitar tahun 50-an. Tahun 50-an dan Ambo yakin sebelum tahun 50-an itu lah adu. Ya. Sebelum nenek Ambo dulu generasi ketiga beliau tuh yang lah adu bau sahur gitu. Tentang Sanjay. Sanjay ya. Walaupun mungkin bisnis sedikit-sedikit baru buat mengambilnya sesuai di pasaran orang. Jadi dari sejarah itu sebenarnya yang namanya Sanjay itu awalnya tidak jauh, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipisahkan dari sejarah orang Kurai. Ya. Karena sejarah orang Kurai itu punya makanan atau yang namanya samba, Ya. samba wajib ada beberapa macam, termasuklah namanya kerupuk maco. Ya. Kalau orang kini istilahnya namanya dinyo kerupuk tunjuk. Ya. Jawa namanya kerupuk maco namanya. Nah itu adalah samba wajib bagi orang Kurai. Ya. Nah itu kemudian kicoran dangwa. Ya. Kicoran dangwa itu dari kicoran dang dari Upi Jo. Ya. Nah itu Berarti yang bentuk petak-petak untuk ya, Dazil lah. kicoran dang. Nah dari sejarah itulah mungkin kalau Ambo bisa memperkirakan atau memprediksikan lah Ya. so dengan banyaknya kebutuhan orang terhadap kerupuk maco, bicau randa, Ya.
Jadi timbullah feeling bisnis dari orang tua gitu, khususnya awak di Sanjay. Ya. So itu bisa dibisniskan, bisa diperjualbelikan, bukan jadi untuk awak surang sih lah. Bisa untuk orang, bisa untuk tua. Nah itulah dasar pertamanya. Kalau aku memprediksikan, memperkirakan, karena cerita itu yang pasti benar kan, yang pelaku sejarahnya nak dulu. Ya. Jadi ini kan hanya mengembangkan cerita demi cerita. Ya, yang dari orang tua gitu. Nah dari situ itulah aku ada orang tua yang membuat maco, kemudian ada yang membuat perkuasaan dia ketampilannya petak pendek. Ya. Dan itu yang petak pendek itu nak dulu begini. Nah dulu ini yang petak panjang, kerupuk panjang namanya. Kemudian yang bule. Nah itulah baru yang baru diklasifikasinya Sanjay sampai tahun 80-an dan 90-an masih tetap stagnan di situ mereka itu do Sanjay Mani, Sanjay Tawa, kerupuk maco, kerupuk lado. Nah kemudian di tahun 90-an barulah tampil ada Sanjay yang berbagai rasa. Ada yang dulu rasa buah, ada yang pakai bumbu tabur, ada malahan ada yang berani coba-coba bikin yang pakai coklat. Walaupun di kenyataannya di pasaran yang tampilan yang baru itu tidak begitu diminati pasar. Berarti kalau yang model-model yang ala Lahado kini, berarti lah pengembangan hasil ya. Jadi yang awalnya dari produksi Sanjay itu adalah yang berbentuk Sanjay tunjuk dan Sanjay randang. Ya. Sanjay untuk randang, pengembangannya kayak yang produk-produk yang ada ini. Yang lain, gitu. Karena produk yang lain itu tujuannya kan jadi cemilan. Ya. Nah, sementara awak di Kurai, nagari Kurai itu tinggi kok. Lebih masalah samba, wajiko, samba adai daripada cemilan. Ya. Itu berarti pengembangan produk dari mungkin perbedaan waktunya tidak terlalu jauh. Iya. Dari biangan, tapi ide pertamanya mungkin dari kerupuk tunjuk, kerupuk maco. Ya. Berarti memang kalau asal masanya kurainya memang di Sanjay produksi dulu yang kerupuk tunjuk juga kincuran dangga atau ada? Kalau dulu bila di kitchen rata-rata awak di Bukit Tinggi kok bisa produksi. Bisa produksi. Karena mereka produksi dulu kebutuhan. Misalnya ada acara kabarale, nyuguh dulu. Baru nyuguhan jadi samba. Nah dengan kebutuhan model tuh kadang ada yang tidak bisa sempat duit, tentunya pengen balik pesan ke orang. Nah yang punya inisiatif untuk memproduksi dan membuat menjualnya awak di Sanjay pula. Yang pencetus jadi pengusaha Sanjay beda ya. Pencetus jadi pengusaha Sanjaynya ialah orang-orang Kampung Sanjay lah judulnya dulu. Yang itu kan tandonya bisa ambil kesimpulan dari situ. Dari segi namo sih lah. Namanya kerupuk Sanjay. Nah berarti yang membuat itu memang orang Sanjay dulunya. Orang Sanjay yang membuat. Jadi orang daerah lain yaitu dari Bukit Tinggi, Bukit Tinggi cuman sebagai pasar mereka tuh. Awalnya hanya sebagai pasar sebagai konsumen. Nah produsennya awak di Sanjay lah. Kalau Sanjay kan masuk kelurahan Menggigit Tiang. Kemudian ada kampung Wak Dewan Todarano, masuk kelurahan Cepagule, dan rata-rata di dua kampung itulah yang pengusaha Sanjaynya itu dari dulu memang ada. Yang lebih dominan yang di kampung daerah. Nah, cuman orang tahunya kan yang Sanjay itu mulai dari Simpang 5 ke bawah itu lah Sanjay sih namanya dulu tuh. Kini baru yang adonya Todarano, ada juga Pule, semacam tahu orang kok dia tinggal di Sanjay. Terus Sanjay itu Jabaran Bang lah, luas itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin pertanyaan ke Dazia, Sanjay itu kan lah dijual di seluruh Sumbar gitu ya. Mungkin lah di luar Sumbar pun lah ada banyak di luar Sumbar yang menjual Sanjay gitu. Apakah Sanjay itu semuanya dipasok dari Bukit Tinggi atau orang tuh produksi sendiri? Nah, kalau dulu masih di bawah tahun 90-an, mayoritas produksi Sanjay itu memang dari Bukit Tinggi lah. Usah disebut Sanjay sih, karena ada kawan-kawan di Panganak yang gue, ada yang daerah di luar Sanjay lah, di luar daerah produksi tadi itu Sanjay dan Todarano tadi itu. Tapi kini lawannya dari tahun 90-an pulang mulai menjamur kan kayak di daerah Pegumbuah, kemudian daerah Pegumbuah itu boleh kisah lebih banyak mereka kini produsen Sanjay. Produsennya daripada Wak Tinggi. Daripada Wak kisah mungkin lebih banyak. Karena rata-rata mereka tuh produksi ampasnya keluar, jadi yang mengisi Sanjay kayak
Solo, Asia Tenggara. Kemudian malah di Bukit Tinggi pun banyak kurang dari kebun buah yang isi. Nah, itu yang sangat menarik, Reza. Hmm. Apakah kegiatan itu tidak merugikan untuk pengusaha yang ada di Bukit Tinggi, pengusaha Sanjay khususnya gitu ya, yang ada di Bukit Tinggi?